Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Kisah-kisah sahabat, semangat kaum wanita atau sahabiah. 5 kisah doa suami Ummu Salamah anha dan hijrahnya. Ummul Mukminin Ummu Salamah anha pernah menikah dengan Abu Salamah anhu. Sebelum diperistri oleh Rasulullah SAW, Ummu Salamah dan Abu Salamah anhuma saling mencintai. Hal itu dapat kita simak dari kisah berikut ini. Suatu ketika Ummu Salamah anha berkata kepada Abu Salamah anhu, "Aku mendengar bahwa jika seorang suami menikahi seorang istri dan keduanya saling mencintai, kemudian suaminya meninggal dunia lebih dulu, lalu istrinya tidak menikah lagi dengan siapapun, maka di surga istrinya itu akan mendapatkan suaminya kembali. Begitu juga jika seorang suami menikah lalu istrinya mendahulunya meninggal dunia, setelah itu suami tidak menikah lagi dengan wanita manapun, maka ia akan masuk surga dan mendapatkan dia sebagai istrinya. Oleh sebab itu, marilah kita berjanji tidak akan menikah lagi jika salah seorang di antara kita meninggal lebih dulu." Abu Salamah anha berkata, "Apakah engkau akan menuruti ucapanku?" Jawab istrinya, "Itulah sebabnya aku bermusyawarah denganmu agar dapat menurutimu." Kata Abu Salamah anhu, "Jika aku meninggal nanti, menikahlah engkau." Lalu Abu Salamah anhu berdoa, "Ya Allah, sepeninggalku nanti, berilah Ummu Salamah suami yang lebih baik dariku, yang tidak akan menyedihkan hatinya dan tidak menyusahkannya." Pada permulaan Islam, suami istri ini ikut hijrah ke Habsyah. Setelah kembali, mereka ikut berhijrah ke Madinah. Kisah ini telah diceritakan dengan panjang lebar oleh Ummu Salamah anha sendiri. Ketika Abu Salamah akan hijrah, ia memenuhi untanya dengan muatan, "Aku disuruh menaiki unta itu beserta anakku Salamah." Sedangkan Abu Salamah anhu memegang tali unta dan menuntunnya. Namun orang-orang Banu Mughirah melihat kami, mereka berkata kepada Abu Salamah, "Kamu bebas dengan dirimu sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan anak perempuan kami. Kami tidak mengizinkan anak perempuan kami pergi denganmu berkeliaran dari kota ke kota." Lalu mereka merebut dengan paksa tali unta yang sedang aku tunggangi dari tangan Abu Salamah anha, dan aku pun dipaksa kembali bersama mereka. Saudara-saudara iparku adalah dari golongan Banu Abdul Asad yang juga keluarga Abu Salamah anhu. Setelah mendengar berita ini, mereka sangat marah terhadap Banu Mughirah sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Orang-orang Banu Abdul Asad berkata, kalian boleh mengambil anak perempuanmu, tetapi kami tidak rela jika cucu kami tinggal bersama kalian. Selama kalian tidak membiarkan anak perempuan kalian bersama suaminya, kemudian anakku Salamah diambil oleh keluarganya. Dengan demikian aku, suamiku dan anakku tinggal di tempat terpisah. Suamiku telah hijrah ke Madinah sedangkan aku masih di Mekah, dan Salamah bersama keluarganya. Setiap pagi aku pergi ke padang pasir dan menangis hingga sore. Demikianlah keadaanku setiap hari selama setahun. Aku tidak dapat bertemu dengan suami dan anakku. Pada suatu hari, salah seorang sepupuku merasa kasihan melihat keadaanku. Ia berkata kepada kaumnya, kalian tidak kasihan kepadanya yang menderita. Kalian memisahkan dirinya dari anak dan suaminya. Mengapa kalian tidak membebaskannya? Singkat cerita, setelah mendengar ucapan sepupuku, mereka pun melepaskan aku dan berkata, pergilah dan jumpailah suamimu. Banu Asad pun ketika melihat itu akhirnya memberikan anakku kepadaku.
bila aku mempersiapkan seekor unta untuk menjumpai suamiku. Aku menunggang unta sambil menggendong anakku ke Madinah. Setelah berjalan kira-kira 3-4 mil, di Tanim aku bertemu dengan Utsman bin Tolhah. Ia bertanya kepadaku, hendak ke mana engkau berjalan seorang diri? Jawabku, aku akan menemui suamiku di Madinah. Ia bertanya lagi, tidak adakah orang yang menyertaimu? Jawabku, selain Allah tidak ada siapapun. Ia segera memegang tali untaku dan menuntunnya. Demi Allah, belum pernah aku temui orang yang sebaik dia. Jika aku ingin turun dari unta, unta itu akan didudukkan sedangkan ia sendiri berlindung di dekat sebuah pohon. Lalu aku turun. Jika aku akan naik, ia merendahkan unta itu beserta barang-barangnya dan aku naik ke atasnya. Lalu ia datang memegang tali itu kembali dan berjalan di depanku menuntun unta tersebut hingga sampai ke Madinah. Ketika tiba di Kuba, ia berkata, suamimu ada di sini. Benarlah, Abu Sufyan anhu memang ada di Kuba. Setelah mengantarku Utsman bin Tolhah kembali ke Makkah, aku berkata, demi Allah, tidak ada orang yang lebih mulia dan lebih baik yang pernah aku temui daripada Utsman bin Tolhah. Selama setahun aku menanggung berbagai kesusahan serta kesedihan. Disebut dalam kitab Usudul Ghabah. Faedah, inilah kisah tentang ketawakalan kepada Allah. Setelah berniat berhijrah dengan sungguh-sungguh, Allah Ta'ala menurunkan pertolongan kepadanya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan menolongnya. Hati para hamba itu dalam genggaman Allah. Boleh saja hijrah tanpa mahram dengan syarat hijrahnya itu wajib. Oleh sebab itu, pergi seorang diri dalam keadaan demikian itu dibolehkan oleh syariat. Alhamdulillah, inilah kisah para sahabat, baik laki-laki dan perempuan, pengorbanan mereka, harta, diri, nyawa mereka demi menjaga agama dan keislaman mereka. Mudah-mudahan niat amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.